Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran. Untuk itu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langkah yang selanjutnya seperti biasa mengabsen kehadiran siswa. Sesudah mengabsen kehadiran siswa, dilanjutkan untuk memaparkan materi yang akan dipelajari hari ini. Materi kali ini yang akan disampaikan oleh saya itu tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Di dalam teks deskripsi ini ada pengertian teks deskripsi, terus ciri dan isi tujuan teks deskripsi. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi, terus kebahasaan teks deskripsi. Nah, apa pengertian teks deskripsi? Pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berasal tentang penggambaran suatu objek atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, itu yang disebut pengertian teks deskripsi. Terus, ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Yang pertama, ciri teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek serta menggambarkan secara konteks atau benar-benar ada. Yang selanjutnya, ciri tujuan teks deskripsi menggambarkan dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek yang diperhatikan dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonteks atau benar-benar ada. Nah, mungkin suatu objek yang diperhatikan, apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakannya. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama, judul adalah untuk mengetahui apa isi teks deskripsi tersebut. Terus, identitas atau identifikasi. Identifikasi merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Di dalamnya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna, nama, dan pernyataan umum tentang objek. Terus, deskripsi bagian atau klasifikasi, yaitu berisikan urutan
atau bagian-bagian dari pembahasan topik yang akan dibahas secara rinci dan jelas. Nah, terus ada penutup. Penutup adalah kesimpulan atau sebuah rangkuman dari penjelasan yang disampaikan. Nah, ada juga kebahasan tes deskripsi. Di dalam kebahasan ada kata umum. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencangkup banyak hal. Kata umum yang bisa disebut hipernym. Terus ada kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya serta cakupannya maknanya lebih sempit dibanding dengan kata umum. Terus ada kata depan. Nah, kata depan merupakan kata yang terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Fungsi kata depan atau menyatakan suatu tempat di mana berada atau berlangsungnya, menyatakan suatu arah atau asal. Menyatakan suatu arah atau tujuan, menyatakan suatu sebab atau akibat yang terjadi. Contohnya itu apa ya? Pina lahir dan besar di Lampung. Kata depannya itu ada V. Nah, P itu memakai huruf besar. Dan Lampung. Nah, Lampungnya itu di L-nya, yang depannya itu pakai L yang besar juga. Terus ada kata majas. Majas merupakan gaya bahasa yang sifatnya kiasan atau bermakna konotasi. Kata kiasan adalah kata yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya, hanya sekedar kiasan dari makna. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Nah, mungkin itu penjelasan tentang teks deskripsi. Mungkin dari anak-anak ada yang kurang mengerti tentang teks deskripsi ini, bisa didiskusikan lagi sebelum nanti akan dibagikan kelompok. Nah, terus selanjutnya akan dibagi beberapa kelompok untuk nanti anak-anak mencoba mempresentasikan apa yang anak-anak dapat dari materi ini tentang deskripsi. Nah, nanti anak-anak berkelompok itu yang akan mencoba menjelaskan di depan teman-temannya. Sesudah dibagi kelompok, tugasnya membuat rangkuman tentang teks deskripsi ini. Sesudah dibuat rangkuman itu,
per kelompok akan mempresentasikannya. Nah, mungkin di pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan yang teman-teman atau kelompok masing-masing mempresentasikannya. Semoga di pertemuan kali ini kita bisa menangkap atau mencermat materi yang hari ini disampaikan untuk pembelajaran di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.